Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmati tatimus sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi la qiyamis sa'ah. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lelah memberi kepada kita. Walaupun kita manusia ini sering lupa bersyukur. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya, ibadahnya semata-mata ingin diaku oleh Allah sebagai hambanya yang bersyukur. Mudah-mudahan salawat ini pula untuk keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga akhir termasuk kita serta keturunan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada orang yang sudah rajin sholatnya, hadir di majelis taklimnya tekun, kadang dalam doa yang dipanjatkan ada tangisan, namun tetap dia merasa ada yang kurang, yakni tetap dia merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena bukan soal langkah yang harus kita percepat menuju Allah, tapi harus banyaknya yang dilepas dari hati kita yang selama ini digenggam oleh hati kita. Dalam arti menggenggam selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu malam hari ini kita akan mengkaji ungkapan Syekh Ibnu Athaillah. Kenapa kita harus berjalan? Apakah yang dimaksud berjalan itu, mendekat itu adalah langkah? Syekh Ibnu Athaillah menyatakan, laula mayadinun nufus ma tahaqqaqa sayrus sairin idla masafata bainaka wa bainah hatta tatwiyaha rihlatuk. Artinya, kalaulah bukan karena adanya medan nafsu, nafsu disebut dengan medan, maka tidak terdapat perjalanan para pejalan menuju Allah itu. Ini disebut sair, pejalan menuju Allah. Sebab tidak ada jarak antara engkau dan Allah, hingga kamu harus menempuh bentangan perjalanan. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah itu tidak jauh, kita yang merasa jauh. Dan Allah sendiri menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu lebih dekat daripada urat nadi. Artinya Allah itu sangat dekat. Lalu kenapa manusia merasa jauh dengan Allah? Sehingga orang harus berjalan mendekat kepada Allah. Padahal tidak pernah ada jarak antara kita dengan Allah. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah.
Yang membuat kita jauh dengan Allah itu satu, karena ada nafsu. Dan Syekh Ibnu Athaillah menyatakan bahwa nafsu itu bukan dibunuh, dikenali, diarahkan. Karena ada dosa yang paling besar yang nempel pada ibadah. Jamaah, sesuai dengan kita malam hari ini, di samping kajian hikam ini malam Jumat, Jumat besok adalah Isra Mi'raj, maka kita perhatikan, banyak orang yang sujud kepada Tuhannya dalam sholat, tapi ternyata dia sujud ruku terhadap nafsunya. Kenapa bisa begitu? Karena setelah sujud, setelah sholat, dia tidak mampu membendung apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat penyakit fisik, itu ada obat dan ada pantangannya. Obat kita itu adalah ibadah, perintah Allah. Pantangan itu larangannya. Kalau orang minum obat tapi pantangannya dilanggar, itu berakibat fatal. Obatnya, syariatnya tidak bukan tidak mempan ya. Tidak manjur atau tidak mujarab. Tidak menghilangkan penyakit. Lebih berat mana? Minum obat atau meninggalkan pantangan? Meninggalkan pantangan. Contoh orang yang punya darah tinggi. Dia siap minum obat yang katanya obat ini paling paten. Tapi dia lebih berat meninggalkan sate kambing itu. Boleh saya minum obat, tapi tolong jangan larang pantangan saya. Banyak orang yang rajin sholat, tapi ternyata sahun dia ria, terhalang untuk mau memberi, wa yamna'unal ma'un, memberi kepada orang lain. Akhirnya sholat yang punya makna tinggi di mana Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratil Muntaha. Beliau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Ketika Mi'raj, lalu turun membawa sholat. Sholat ini Mi'rajul Mu'minin. Yang seharusnya hasil sholat itu adalah orang merasakan lemah lembut hati. Karena tahu apa yang dibaca pada saat sholat itu. Dan sholat memang inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Namun betapa banyak orang yang sholat tapi masih melakukan perbuatan fahsya dan munkar. Mengapa bisa demikian? Itulah nafsu.
Yang pertama, kata para sufi, ahli tasawuf, bahwa nafsu itu seperti bayi. Mengalahkan nafsu seperti menyapih bayi. Semakin meronta-ronta, maka harus semakin tega orang tua. Terutama si ibu. Ada kasihan sedikit, maka anak akan menyusu sampai 2 tahun lebih. Sapih pada saat meronta itu. Dan ini muncul pada ibadah sholat subuh, lagi enak-enaknya tidur nafsu itu. Menikmati tidur harus bangun. Itu harus Allahumma paksakan. Jadi dipaksa. Agar kita terhindar dari orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau dia mendirikan sholat itu dalam keadaan kusala, kasal, males. Sehingga manakala ada azan, diupayakan kita semangat agar sifat munafik itu tidak nempel pada kita. Sebab Allah menyematkan sifat munafik, orang-orang munafik pada sholat itu, yakni ketika mereka sholatnya malas-malasan. Lalu yang malas-malasan ini seperti apa? Itu bisa beberapa hal, penyakit hati. Meskipun dia tidak disebut munafik. Yang pertama riya. Karena kata Imam Al-Ghazali, 3 penyakit yang berat. Siapapun yang bisa menghilangkan penyakit hati 3 ini, maka dia akan bisa menghilangkan penyakit hati lain. Yang pertama riya, yang kedua ujub, yang ketiga hasud. Ini nafsu yang menjadikan kita merasa jauh dengan Allah, padahal Allah itu tidak berjarak dengan kita. Allah itu dekat, qarib, sangat dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada engkau duhai Muhammad tentang diriku, katakan aku ini sangat dekat. Tapi kenapa manusia banyak yang merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Syekh Ibnu Athaillah, karena medan nafsu. Ada nafsu itu yang menjadikan terasa jauh dengan Allah. Riya ini ada dibagi 3. Ingin dipuji oleh orang lain. Riya yang paling berat adalah ketika orang melakukan ibadah semata-mata lewat ibadah yang dia lakukan itu agar dia dipercaya oleh orang lain untuk bisnis atau hal lain, padahal dia mau menipu orang lain. Ini riya yang paling berat karena ibadah dijadikan kedok. Yang kedua, kalau itu riya dilarang, padahal yang dilarang. Riya ingin dipuji oleh yang lain, tapi untuk yang boleh. Di mana seseorang membagus-baguskan sholatnya karena ingin ditaksir sama seorang bapak yang punya, ini bukan bapak-bapak ya, ini masih muda, ingin ditaksir sama orang tua yang punya anak perempuan. Jadi sholatnya itu ingin dipuji. Karena memang dia ingin menikah itu, tapi lewat sholat yang dia lakukan. Ingin dipuji. Maksud saya hanya sholat saja ya. Ibadah-ibadah yang lain dia lakukan. Itu yang kedua.
Yang ketiga hubbul jah, hubbul manzilah. Yang ketiga ini ria, ingin dipuji oleh orang lain dan takut dicela oleh orang lain karena dia ingin mendapatkan kedudukan, dihormati oleh orang lain. Diistimewakan oleh orang lain, dia tidak tahan dengan celaan orang. Boleh tidak dipuji, tapi jangan sampai dicela. Ini riya yang ketiga. Bagaimana caranya menundukkan nafsu riya itu? Pertama lewat ilmu. Bahwa riya itu adalah menghapus amal kita. Sehingga Allah nyatakan qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang ma'ruf, yang baik, itu lebih baik daripada sodako yang disertai dengan mengungkit-ungkit yang menjadikan orang yang menerimanya itu merasa sakit. Artinya orang ini ingin dipuji oleh orang lain. Itu menghapuskan amal. Ini lewat ilmu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, bahwa riya ini akan menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat kalau dia tidak mohon ampun. Karena kalau dosa besar, riya itu masuk dosa besar. Tidak bisa lewat istighfar itu. Orang harus betul-betul taubat. Betul-betul menyesali dosa yang dia lakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Lalu dia isi dengan kebaikan. Itu taubat. Karena ada dosa-dosa yang dengan selawat, dengan sholat itu bisa hilang. Tapi ada dosa besar yang memang harus dengan taubat. Riya itu termasuk dosa besar. Karena masuk ke dalam syirik kecil, menyekutukan Allah dengan yang lain. Ini ilmunya. Lalu kata Imam Al-Ghazali, setelah itu amal. Hunjamkan ilmu yang didapatkan itu untuk kemudian saya tidak mau. Betapa saya punya amal tapi ternyata hapus semuanya karena melakukan riya itu. Dan dia lakukan, itu namanya sair, perjalanan. Orangnya disebut dengan sair atau suluk. Orangnya disebut dengan salik. Ini perjalanan menuju Allah. Perjalanan menuju Allah itu bukan kemudian kita mendekat dengan lahiriah. Tapi sebenarnya melipat hati dari nafsu yang bercokol di dalam diri. Terlalu banyak yang digenggam oleh manusia itu ingin dipuji, takut dicela. Sama manusia bukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus dilepaskan genggaman-genggaman itu. Sehingga dia melakukan amal. Caranya seperti itu. Mengikis apa sih penyebab daripada penyakit riya itu. Orang ingin dipuji. Lalu ketika waktunya ingin dipuji, ada hentakan kita. Kalau dalam buku Acute Adversity Question, kata karangan Dr. Paul Studd, jadi kecerdasan mengatasi hambatan menjadi peluang, katakan tidak. Ketika ibadah kita ingin dipuji, saat itu lagi santer-santernya, ngomong sendiri di hati. Tidak, apa urusannya manusia denganku?
Aku tidak butuh dia, yang aku butuhkan hanya penilaian Allah. Kalau yang bawa korek apinya dinyalakan. Karena dalam buku AQ Dr. Paul Setut itu, seperti yang pernah saya ungkap dalam pengajian ini, Andre Agassi itu, kadang-kadang kalau tidak fokus pemain tenis lapangan, itu tali karetnya, ya bukan karet kayak kita ya, itu dihentakkan agar alarm ini naik ke sini. Kita bisa nyatakan begitu, tidak, apa urusannya kamu manusia denganku? Aku hanya butuh Allah. Itu harus diungkap oleh kita. Ria itu ya, ingin dipuji oleh orang lain. Yang kedua, ujub. Ujub itu sebenarnya orang mendapatkan nikmat, lalu dia lupa kepada Allah, zat yang pemberi nikmat. Dianggapnya semua nikmat itu hasil usaha dia sendiri, sehingga dia takjub dengan dirinya sendiri. Itu ujub. Dan takabur, sombong, itu anak kandung daripada ujub. Ada orang mengingat Allah tapi takabur, yakni meremehkan, merendahkan orang lain, menolak kebenaran dari orang lain. Kata Imam Al-Ghazali, bagaimana caranya mengikis takabur itu? Caranya kamu bersama teman-temanmu, ngobrol. Apakah kamu punya takabur ketika ada masukan dari teman-temanmu, yang itu masukannya benar, tapi kamu tidak terima? Itu kamu termasuk orang yang punya takabur, sombong. Ciri dulu maksudnya. Atau ketika ada rapat, ini tidak selalu begitu ya, maksud saya di hatinya. Dia ingin paling depan, karena merasa dia istimewa. Awas ya, tidak semua, nanti orang ke belakang. Nanti pas ke belakang setan ngomong, itu kan saya di belakang. Padahal di belakang itu karena sombong juga. Gitu. Karena ngomong dia di belakang, nanti setan bersarang juga itu. Lihat saya di belakang, padahal saya istimewa. Wah sudah, masuk sombong lagi, meskipun duduknya di belakang. Caranya gimana? Kata Imam Al-Ghazali, coba rendahkan dirimu, dalam arti bukan yang menghilangkan jati diri kita ya, sebagai hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, bukan mulia sendiri. Coba kita membantu istri kita, membawakan bawaannya. Misalnya belajar kita ke pasar, jangan ke mall ya. Kalau mall ngerasa nyaman. Ini ke pasar, Kali Tanjung misalnya. Atau Kanoman. Coba kita bawa. Ini untuk menundukkan. Masih ada nggak? Malu saya kalau kelihatan orang. Itu kikis. Siap melaksanakan ini, jadi besok ngajak istri, tumben bapak ini ya. Biasanya nggak mau bawaan ini. Biasanya mama aja, ibu saja yang bawa. Sudah, nggak usah tumben-tumben. Ini lagi riyadhah, lagi mencoba mengarahkan nafsu. Karena nafsu itu tidak boleh dibunuh, dikenali lalu diarahkan. Oh, kamu ingin sombong ya, sudah saya bawa ini. Kan nggak malu saya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi bawa barang. Yang selanjutnya bisa kita pakaian yang lusuh ya. Ini terapi.
Awas, besok nanti banyak yang pakaiannya jelek nanti. Pada latihan. Coba kita merasa malu enggak? Kalau merasa malu berarti pakaian kita itu ingin dilihat oleh orang lain. Seperti Abu Yazid Al-Bustami yang punya murid bahwa dia tidak pernah merasakan lezatnya ibadah. Abu Yazid Al-Bustami ini seorang sufi besar. Al-Bastami ada Al-Bustami. Lalu beliau nyuruh muridnya dengan cara menyatakan, kamu meskipun 30 tahun lagi kamu sholat, maka kamu tidak merasakan nyamannya ibadah. Kok bisa begitu? Sudah, kamu segera ke tukang cukur, gundul kepalamu. Ganti pakaianmu yang sangat lusuh, lalu kamu bawa kenderon. Apa kenderon itu? Selipi ya, bisa jadi. Kalau dulu apa? Coba bawa manisan, nanti kamu ngomong sama anak-anak. Siapa yang menjelekkan saya, maka akan diberikan permen. Dan kamu lewat ke pasar. Sehingga melewati orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Itu dilakukan, nasihat gurunya itu. Maklum gurunya punya basirah, punya mata hati yang tajam. Dilakukan di siang hari, pada saat malam itu merasakan manisnya ibadah. Oh, ternyata yang menghalangi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yakni sombong dia. Ini ujub, takabur. Yang ketiga, hasud. Rasul menyatakan hasud itu bisa melenyapkan amal kebaikan seperti api yang menghabiskan kayu bakar. Hasud ini orang yang tidak terima dengan nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Seolah-olah Allah itu salah alamat. Na'udzubillah min dzalik. Subhana, maha suci Allah. Dari salah alamat memberi. Dia iri, hasud. Dan orang hasud itu luar biasa. Kalau belum sampai jatuh, lawannya kadang-kadang tidak berhenti. Karena pernah ada cerita, ada seorang yang dididik, jadikan anak angkat sama seorang bapak. Bapaknya ini punya dengki hasud pada salah seorang bapak sana. Tetangganya. Suatu saat anak angkatnya itu disuruh membunuhnya. Dan nanti kemudian nyatakan bahwa yang membunuh itu adalah tetangganya. Karena dia sangat hasud sampai berani mengorbankan nyawanya itu. Ini orang sudah nafsunya ya, luar biasa. Ya, kalau dengki seperti ini, maksud saya hasud, maka orang dengan ilmunya bahwa Allah tidak pernah salah. Subhana, maha suci Allah, maha agung Allah. Allah memberikan segala sesuatu, ini adalah sesuai dengan kehendaknya Allah. Bukan salah alamat. Itu tiga itu, penyakit hati, kata Imam Al-Ghazali. Namun ada yang lebih berat daripada penyakit hati itu. Apa? Yakni pemahaman orang-orang yang kemudian menjadi pemahaman banyak orang yang disebut dengan struktur. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan hidup.
yakni mencari nafkah. Kalau tidak mencari nafkah itu maka dia akan mati seolah-olah keluarga. Dan ini dihubungkan ketika masyarakat semua melakukan kebiasaan melakukan yang haram, maka menjadi struktur. Pada masyarakat itu bahwa melakukan yang haram itu lumrah. Akhirnya yang terjadi di masyarakat ketika ada orang yang mencoba tidak mau melakukan, mengambil harta yang haram, diomong sama teman-teman. Kamu itu mau hidup atau mati, keluarga. Ini biasa sudah. Kalau mau hidup taruhannya, wong saat ini yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya, kalau ini sudah masuk ke kesadaran dalam tanda petik kesadaran lalai manusia, maka itu menjadi struktur yang mengikat jalan, menjerat manusia. Itu katanya yang paling berat. Karena digencet oleh keadaan. Ya, kita harus menyatakan bahwa saya bukan manusia yang dikendalikan oleh situasi, tapi situasi yang dikendalikan oleh kita. Jadi lewat ilmu kita ngaji ini dalam rangka kita menjalani. Jangan sampai ilmu doang tapi tidak mengamalkan. Karena berarti tidak menjalani. Sementara tadi bilang sairus sairin, jalannya orang-orang yang berjalan menuju Allah. Dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada doanya, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ila amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepadamu akan cintamu. Cintanya orang-orang yang kau cintai, bisa mencintai orang-orang yang kau cintai. Dan mencintai amal yang akan mendekatkanku kepada engkau. Betul ada istilah takorrub, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ini istilahnya maknawi. Karena kata Syekh Ibnu Athaillah, illa masafata, tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Kenapa orang harus jalan? Ada medan nafsu. Itu maksudnya adalah bagaimana nafsu ini ditundukkan, itu jalannya. Jadi bukan jalan lahiriah, tapi jalan maknawi. Karena sesungguhnya Rasul tidak pernah menyatakan, tidak menyatakan bahwa jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Kalau kemudian bahwa hawa nafsu itu bukan musuh yang terbesar, tapi bukan memusuhi, tapi mengendalikan. Ini namanya orang cerdas. Jadi punya musuh, tapi diarahkan, dikendalikan, dikenali. Maka insya Allah musuh itu akan tunduk sendiri. Dan dalam istilah tasawuf ada namanya 40 hari. Waktunya 40 hari, rutin, terus 40 hari. Nanti nafsu itu akan terkapar sendiri dan tunduk pada kita, bukan kita yang tunduk pada nafsu. Bukan salah adanya nafsu ini, karena kita manusia, tapi salah ketika nafsu itu jadi pimpinan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana menurut engkau? Apakah kamu tidak melihat, duhai Muhammad, orang yang menjadikan keinginannya itu sebagai Tuhannya? Menjadikan hawanya itu Tuhannya. Artinya orang yang memperturutkan nafsu, sehingga dia menjadi budak nafsu. Jadi kayak film ya, budak nafsu ini. Film zaman dulu kalau tidak salah ya.
Jadi tidak salah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dengan nafsu, maka kemudian ada perang. Ada yang harus diperangi, sehingga ini yang disebut dengan perjalanan. Mujahadah, ada riyadhah, jihad melawan hawa nafsu. Apa artinya jihad? Apa artinya riyadhah? Kalau kemudian tidak ada nafsu itu. Maka karena ada nafsu, kita mujahadah, jihad, riyadhah, latihan rohani. Mulai dari sholat yang utama. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang-orang yang beriman. Bagaimana caranya? Agar kemudian kita itu baik dalam keadaan mendapatkan nikmat maupun dalam keadaan kita mendapatkan musibah, ujian. Dicela atau dipuji sama saja, yakni orang yang sholatnya dawa. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massal khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Manusia itu kalau diberikan cobaan itu berkeluh kesah, bahkan putus asa. Tapi kalau dikasih nikmat, kebaikan, itu lupa daratan. Kecuali siapa? Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Orang yang sholat seperti apa? Alladzina hum ala sholatihim daimun, yang sholatnya dawam. Apa disebut sholat dawam? Habis sholat dia selalu ingat Allah. Karena sholat itu aqimis sholat lidzikri. Dirikan sholat untuk zikir mengingat aku. Idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Selesai Jumat, bertebaran kamu ke muka bumi. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir itu bukan hanya pada saat kita duduk, tapi juga pada saat berdiri, pada saat berbaring, alias zikir dalam berbagai kondisi. Zikir dalam berbagai kondisi bukan hanya lisan, tapi zikirnya sikap kita yang sudah terarah dengan mengingat Allah, sehingga ini perintahnya yang harus dilaksanakan, ini larangannya yang harus ditinggalkan. Itu namanya zikir. Yang nggak enak kalau di kantor bareng-bareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ya lagi kerja gitu ya. Maksudnya khawatir ini terlalu bising, sementara ada orang ngobrol nggak kedengaran gitu ya. Bukan berarti kalimat thayyibahnya tidak baik, tapi menempatkannya kurang pas. Nah, untuk bisa sampai ke sana, agar hasil Isra Mi'raj bisa menundukkan nafsu kita, maka kita coba pahami apa yang kita baca itu. Terutama sholat. Yuk, bacaan-bacaan sholat itu kita paham. Kemudian bacaan imam surat-surat pendek. Kita paham. Kita bisa memaknainya. Mudah-mudahan dengan memaknai bisa turun menghayati. Jadi dari melafadzkan, memaknai, lalu menghayati. Melafadzkan wilayahnya wilayah lisan, memaknai, menerjemahkan wilayahnya pikiran, lalu menghayati wilayahnya hati. Mudah-mudahan ketika ini klop, maka menjadi tindakan, action, yakni amal soleh itu. Ini zikir itu. Kenapa kita mulai zikir dari lisan kita?
Kita Allahu Akbar ketika kita sholat. Artinya Allah Maha Besar. Kenapa pada saat takbir kita harus mengucapkan Allahu Akbar? Lalu ada nanti Sami Allah liman hamidah. Kenapa Sami Allah liman hamidah setelah takbir Allahu Akbar? Kita ikuti Allahu Akbar lalu baca Fatihah, membaca surat yang lain. Dalam Al-Fatihah kita tekankan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Bukan jalan orang yang pinter, bukan jalan naik, bukan jalan yang turun, tapi jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Sehingga ketika kita doa begitu, lalu Sami Allah liman hamidah, di antaranya bahwa Allah mendengar orang yang memuji. Nanti Allahu Akbar ruku subhana rabbiyal azim. Nanti sujud subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Ada subhana rabbiyal azim pada saat ruku, ada subhana rabbiyal a'la pada saat kita sujud. Tapi sebelumnya artikan dulu, paham maknanya. Ya, insya Allah mulai besok beli buku untuk bisa paham artinya. Kalau perlu nanti, dan itu nggak apa-apa, bisa DKM beli tuntunan sholat lengkap yang ringan aja. Ya, yang harganya kurang lebih mungkin nggak nyampe 100.000 ya, bisa jadi 50 ribuan ya. Tuntunan sholat lengkap, yang ada gambar orang sholatnya ya, ada nggak di sini? Ada di situ. Itu baca. Artinya terjemahannya. Terjemahan bacaan sholat. Ya sedikit demi sedikit. Jangan malam ini langsung. Wah, hebat. Nanti besoknya terkapar. Karena nafsu itu memang ditundukkannya kadang begitu. Tahapan. Jadi bukan emosi tapi hati. Karena kalau reaksi emosi itu langsung lompat. Nanti langsung jatuh. Semangat baca Al-Quran. Wah. Ini 3 juz, insya Allah seminggu itu libur. Karena itu semangatnya emosi, bukan kesadaran hati. Nah, mudah-mudahan dengan sholat yang seperti itu, sholat ini nanti bisa menjadikan kita orang yang tegak. Karena ciri orang yang dekat dengan Allah, dipuji dan dicaci itu sama saja. Dia tidak ingin dihargai oleh orang lain. Cukuplah penilaian Allah. Allah syahid, maha menyaksikan. Cukuplah Allah yang memandang, bukan pandangan manusia. Lalu ego nafsu berat ini. Sehingga orang harus menjalani mujahadah riyadhah. Seolah-olah menjalani ini jalan ada jarak. Padahal kata Syekh Ibnu Athaillah, dan memang Al-Quran menyatakan bahwa Allah itu lebih dekat, alias tidak ada jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kita memindahkan jarak, tapi memindahkan kesadaran kita. Kesadaran bahwa semuanya ini adalah milik Allah, kita ini fakir, kita tidak punya apa-apa. Insya Allah kalau dalam sholatnya benar, yang lainnya juga akan benar. Maknai sholatnya sehingga Isra Mi'raj betul-betul terpatri hasilnya. Dari luka menjadi cahaya. Karena Rasul terlukai pada saat mau Isra Mi'raj, di mana istri yang tercintanya, yang selama ini membackup dukungan harta dan moral, dikala semua tidak mengimani, satu yang mengimani, yakni Siti Khadijah.
harta beliau. Ini orang kaya nomor berapa ya di Mekah, ada yang bilang nomor 2. Itu untuk fisabilillah, dakwanya Rasul. Ternyata wafat. Yang kedua, Abu Thalib pamannya. Ini juga wafat. Abu Thalib itu di luar. Kalau Siti Khadijah di dalam rumah, istilah. Kalau Abu Thalib di luar rumah. Orang kafir Quraisy tidak berani macam-macam sama Nabi Muhammad itu karena masih melihat ada pamannya, yakni Abu Thalib. Cek ketika wafat Abu Thalib, langsung diembargo itu. Nabi Muhammad dikucilkan. Tidak boleh ada hubungan ekonomi orang kafir Quraisy dengan saat itulah betapa luka di samping 2 yang wafat disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Rasul sedih ditinggal 2 orang. Ternyata kemudian memang diembargo dan ke Taif juga dilempari. Maka saat itu Rasul di Isra Mi'rajkan. Ternyata hasilnya adalah sholat. Makanya Rasul pernah menyatakan, dijadikan sholat itu bagi aku qurratu a'yun, bola mata penyejuk jiwa. Arihna bisolah, arihna ya Bilal, rehatkan saya, tenangkan saya dengan duhai Bilal. Maksudnya karena waktunya sudah adzan. Jadi sholat itu menenangkan Rasul. Arihna ya Bilal. Nah, oleh-oleh Isra Mi'raj ini sholat, mari. Kalau perlu ada khusus menerjemahkan ya, dipandu ini menerjemahkan sejak takbir, maksud saya langsung kemudian doa iftitah ada terjemahannya, nanti dimaknai, dipikirkan, dihayati. Mudah-mudahan kalau lisannya zikir, nanti ke akalnya juga zikir, lalu hatinya zikir. Dan disinilah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, zikrullah, hati itu akan tenang. Jadi pusatnya adalah di hati. Jadi orang zikrullah, hasil sholat, maka insya Allah hati kita, kalau kita mencoba memaknai, meskipun tidak semua orang yang memaknai, itu bisa menghayati. Tapi ini sebagai jalan. Karena kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan berhenti kalaupun kamu belum paham. Meskipun zikirmu itu lewat lisan gak jadi masalah. Daripada kamu lupa sama sekali tidak berzikir. Cuma naikkan, mudah-mudahan Allah naikkan zikirmu itu menjadi zikir yang penuh dengan kesadaran. Yakni lewat akal. Yang tadinya lalai, hanya lisan saja, mudah-mudahan akalnya bisa memahami. Lalu yang selanjutnya, terus mudah-mudahan hatimu yang berzikir, sehingga nanti kalau hatimu yang berzikir, kamu selalu ingat mazkur yang dizikiri, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akhirnya kemana-mana ingat Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun menghadap, di sana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini caranya dan kita mencoba untuk menjalaninya sehingga kita memang para pejalan rohani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala secara maknawi, yakni dalam rangka menundukkan nafsu kita, bukan membunuh nafsu. Meskipun ulama-ulama menyatakan al-hayat mal hayat illa fil maut, bahasanya begitu. Tidak ada kehidupan kecuali di dalam kematian.
Maksudnya hayatul qalbi mautun nafsi. Hidupnya hati itu yakni matinya nafsu. Awas ya, matinya nafsu ini maksudnya nafsu dikalahkan, bukan matikan, dibunuh. Kalau nafsu dibunuh, nggak bisa nafsu makan, apalagi makan durian ya, nggak nafsu nanti makan durian segala macamnya. Nggak ada hubungan suami istri segala macam, nggak nafsu. Ini ulama yang menyatakan ya, qala ba'dhum mal hayat illa fil maut, ay ma hayatul qalbi illa fi imatatin nafsi. Tidak ada kehidupan hati kecuali di dalam kematian nafsu itu. Jadi selagi nafsu masih memimpin, maka hati tidak pernah akan hidup. Meskipun dia rajin ibadah, rajin ngaji, kalau tidak mencoba untuk menundukkan nafsu, hatinya tidak pernah akan hidup. Jangan heran, orang yang sudah sangat rajin, tapi hatinya masih lelah. Saya masih lelah, saya masih merasa jauh dengan Allah. Mudah-mudahan dengan kita menjalaninya tahap demi tahap, Allah kasih taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita betul-betul didekatkan oleh Allah sedekat-dekatnya, yang akhirnya kita dimanapun selalu ingat Allah, terbimbing hidup kita dan hati kita hidup, akhirnya kebahagiaan, ketenangan akan menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.